Ya, nggak dipungkiri pesatnya perkembangan Korea Selatan membuat banyak masyarakat Indonesia juga memilih menetap untuk bekerja ataupun melanjutkan studi di sana. Kali ini kami akan ajak Anda untuk menyapa salah satu pelajar Indonesia di Korsel, ada Hanif Kasetya. Annyeonghaseyo Hanif, apa kabar nih? Gimana di sana udah kuliah online atau masih online atau udah bisa kuliah langsung nih tatap muka? Kalau saya di sini masih kuliah online, full semuanya online, baik pelajaran sehari-hari maupun ujian semuanya masih dilakukan secara online. Oh, masih online ya. Oke, masih artinya harus jarak jauh. Tapi kalau ngomongin soal pelajar Indonesia di Korea Selatan, kamu tahu nggak ada berapa banyak sih jumlahnya animo masyarakat Indonesia ataupun anak-anak muda seperti Hanif untuk berkuliah di Korea ini seberapa besar? Wah, sepertinya kalau animo untuk sekolah ke Korea Selatan itu makin meningkat setiap tahun dan setahu saya bahkan AGSP mengeluarkan peraturan baru atau regulasi baru. Jadi karena banyak orang yang minat untuk belajar ke Korea, mereka di-encourage atau mereka dimotivasi untuk mendapatkan sertifikat topik atau sertifikat seperti TOEFL-nya Korea gitu supaya mereka bisa memiliki opportunity yang lebih besar untuk lulus beasiswa dari pemerintah Korea ini. Jadi sebegitu ketatnya persaingan orang-orang yang mau sekolah ke Korea sampai pemerintah Korea membuat regulasi seperti itu. Oke, kalau misalnya di sana beasiswanya gimana nih? Ada nggak beasiswa untuk masyarakat Indonesia? Dan sebenarnya kalau misalnya jurusan untuk perkuliahan di sana, apa sih favoritnya? Kalau jurusan sepertinya di sini, jadi ada beasiswa dari pemerintah Korea langsung, namanya KGST, sekarang namanya GKS atau Global Korea Scholarship, yang diberikan untuk anak-anak di seluruh dunia, termasuk anak-anak Indonesia juga. Dan peminat scholarship ini biasanya memilih jurusan saintek gitu. Karena kan Korea juga sangat meningkat ya, sangat berkembang sekali field science and technology-nya. Jadi anak-anak yang mau sekolah di sini itu paling banyak mereka memilih jurusannya saintek seperti itu. Oke, kalau Hanif sendiri at the first place, apa sih sebenarnya alasan yang mendorong Hanif mau kuliah di Korea? Apa gara-gara sering nonton K-pop drama atau sering ikutin K-pop girl band atau boy band di sana? Gimana Hanif? Kalau saya sejujurnya memang sudah tertarik dengan budaya Korea sejak saya masih SMP. Jadi memang awalnya itu ketertarikannya berawal dari K-pop seperti itu. Tapi sejak SMA, mulai SMA saya mulai tertarik dengan field media. Jadi industri media itu saya suka, saya tertarik membuat film, membuat video seperti itu. Jadi saya melihat di Korea ini kan berkembang sekali ya industri medianya. Mulai dari variety show, drama, film seperti Parasite kan, dan juga K-pop pastinya. Jadi saya melihat ada peluang di Korea gitu. Kalau misalkan saya kuliah di sini, saya bisa mengembangkan skill saya dan saya bisa melakukan apa yang saya enjoy, apa yang saya suka seperti itu. Oke. Berawal dari melihat K-pop drama. Karena emang keren banget loh kalau misalnya film-film Korea itu sinematografinya itu nggak kalah dengan dan menggambarkan Korea dengan sangat baik. Betul. Nah ini kan kalau misalnya hubungan Indonesia dan juga Korea ini kan sangat erat ya. Banyak juga masyarakat Indonesia yang walaupun nggak di Korea tapi belajar juga nih bahasa Korea. Nah kalau misalnya di sana gimana sih? Apakah warga negara Korea juga banyak nih yang belajar tertarik bahasa dengan budaya Indonesia? Enggak, jadi akhir-akhir ini karena K-pop itu sangat terkenal ya di Indonesia, jadi orang Korea juga mulai sadar nih kalau misalkan mereka itu punya target market yang sangat besar di Indonesia. Jadi mereka juga mulai belajar budaya-budaya Indonesia, banyak YouTuber Korea yang mereka bikin konten tentang Indonesia. Dan juga saya punya tante, beliau mengajar di salah satu universitas di Busan, dan beliau berkata pada saya bahwa jurusan yang paling diminati di universitas dia itu adalah jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi
Ini banyak ya. Jadi banyak juga peminatnya bahasa Indonesia Mereka ya. sudah mulai tertarik Hebat. gitu. Di Indonesia juga banyak studi Korea ya. Iya. Nah ini Hanif ngomong-ngomong soal tadi kan udah nih perjalanan Hanif menempuh studi di Korea. Tapi kalau kita melihat bagaimana masyarakat Korea secara keseluruhan, ini data dari Global Restrictions on Religion Studies 46% ini di sana ternyata masyarakat Korea tidak beragama begitu. Agama Islam di sana hanya kurang dari 1%. Hanif merasa apa sih tantangan untuk menjalankan ibadah sehari-hari di sana, khususnya mungkin berpuasa pada bulan Ramadan ini? Iya, betul sekali. Jadi pada dasarnya memang orang Korea itu mereka bugyo atau memang tidak memiliki religion, mereka hanya percaya dengan dewa-dewa. Dan ya, Muslim di sini minoritas. Jadi saya sebagai Muslim di sini, ya kesulitannya, contohnya seperti Ramadan ini, saya tidak bisa tarawih masjid karena masjidnya jauh dari rumah saya. Dari rumah saya ke masjid itu jaraknya 1 jam dan harus naik subway. Jadi ya sangat berbeda sekali dengan Indonesia, karena kalau misalkan di Indonesia masjid ada di mana-mana dan kita juga bisa beli takjil kan kalau misalkan kita mau berbuka. Sedangkan kalau misalkan di Korea Ramadan itu ya seperti hari-hari biasa saja, bahkan di tahun-tahun yang lalu itu Lebaran bertepatan dengan ujian misalnya gitu. Jadi tidak ada libur Lebaran, tidak ada libur Ramadan, semuanya berjalan seperti biasa. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan bagi umat Muslim di sini, seperti itu. Duh, cobaan banget ya, lagi puasa-puasa ujian. Lebaran bahkan tadi, Lebaran ujian loh, Ji. Nah itu kan Iya. berarti kan ambience tidak seperti Indonesia yang sangat kental sekali kalau misalnya bulan Ramadan. Nah kalau misalnya di sana soal makanan nih, susah nggak sih cari makanan halal? Sebenarnya makanan halal itu tidak susah kalau kita berhati-hati memilih makanan. Jadi contohnya seperti saya selalu masak sendiri kalau makan di rumah. Jadi saya selalu membeli bahan-bahan yang halal. Dan juga kalau misalkan mau beli makanan yang praktis di minimarket itu harus betul-betul teliti pada saat kita membaca ingredients-nya. Jadi sebenarnya makanan halal itu tidak susah, bisa dicari, tapi kita memang betul-betul harus hati-hati. Oke, jadi Hanif lihat ingredients-nya apa yang harus dihindari pada saat Hanif memantau ingredients atau bahan-bahan makanan yang ada di supermarket? Yang pasti daging babi, ya. Kalau di ingredients-nya itu ada tulisan 돼지고기 itu artinya daging babi. Itu pasti atau ham itu saya hindari gitu. Dan ya sebagian besar makanan minimarket itu pasti mengandung ham, jadi kesulitannya juga di situ. Kita harus betul-betul pintar memilih. Oke, Hanif, kan di sana kan ada jam malam ya di sana. Lalu gimana nih Hanif untuk kalau misalnya sholat, mau ke masjid, ataupun ingin berkumpul buka bareng bersama teman-teman Indonesia, itu kan ada jam malam. Itu gimana Hanif untuk menyiasatinya? Oke, jadi di Korea ini dia pada dasarnya tidak ada lockdown. Mereka mencetuskan 5 level social distancing dan sekarang kita menerapkan social distancing level 2 di mana masyarakat tidak diperbolehkan berkumpul lebih dari 5 orang, dan juga toko, restoran dan juga kafe itu harus tutup pukul 10. Jadi kalau saya sendiri memang di sini karena saya masih paranoid gitu ya, jadi saya juga tidak pergi keluar makan-makan seperti itu. Jadi kalau misalkan berbuka puasa ya saya masak sendiri, beli bahan sendiri di minimarket atau beli sesuatu yang simpel dari minimarket seperti itu. Oke, Hanif, sukses ya kuliahnya di sana. Makasih banget loh, ini udah ngasih tips-tips ke kita, juga bagaimana mengawali studi di Korea sampai memilah-milih makanan yang halal di Korea. Ini pasti bermanfaat banget nih bagi teman-teman yang sedang berencana untuk kuliah atau kerja di Korea. Dan satu lagi, kita tunggu karya-karya kerennya dari Hanif ya, yang pengen juga mungkin bikin film seperti di Korea. Get it, got it, Hanif. Seperti tulisan di belakangnya tuh. Oke, terima kasih Hanif Kasetian, pelajar Indonesia di Korea Selatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi.